Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di channel YouTube NS Movie. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali tentang sebuah film yang seru dan menarik. Film ini berjudul Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film diawali dari seorang gadis cantik bernama Cindy. Malam itu ia sangat sedih, karena melihat ayahnya meninggal dibunuh oleh kakaknya sendiri. Kakak Cindy mengalami gangguan jiwa. Ayah dan kakak Cindy, akhirnya meninggal akibat keracunan asap, yang dilakukan oleh sang kakak sendiri. Christian yang merupakan kekasih Cindy, sangat khawatir. Ia pun mendatangi rumah Cindy untuk menenangkan kekasihnya itu, yang setiap malam terus menangis. Di keesokan harinya, Christian membujuk Cindy untuk pergi berlibur bersama teman-temannya, agar Cindy dapat terhibur karena telah kehilangan kedua keluarganya. Ketika mereka sedang berkumpul, salah satu teman yang bernama Pele mengajak untuk berlibur di kampung halamannya, yang berada di Swedia, karena setiap beberapa tahun sekali akan ada festival musim panas. Akhirnya mereka pun berangkat. Sesampainya di sebuah tempat, mereka disambut oleh saudaranya Pele yang bernama Ingmar, dan juga temannya yang bernama Connie dan Simon. Mereka bersama-sama berangkat menuju ke desa, dengan berjalan kaki. Sesampainya di desa tujuan, mereka disambut oleh semua warga dengan permainan alat musik seruling. Penduduk desa sedang mempersiapkan acara musim panas yang akan digelar sebentar lagi. Mereka diajak ke sebuah rumah yang sangat luas, untuk menginap dan beristirahat. Pada keesokan harinya, acara festival musim panas dimulai. Mereka berdiri di atas meja makan, sambil menunggu seseorang yang paling tua di desa itu datang. Setelah orang tertua itu duduk, mereka semua pun ikut duduk. Mereka baru mulai memakan hidangan setelah orang tertua memulainya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan betapa terhormatnya orang tertua di desa tersebut. Selesai makan bersama, kedua orang tertua ditandu dan dibawa ke atas bukit yang tinggi, untuk memulai upacara. Semua warga desa berkumpul guna mengikuti dan menyaksikan ritual sakral itu. Sebagai penghormatan terhadap kepercayaan mereka, orang tertua itu menyayat kedua telapak tangan, lalu melumurkan darahnya ke atas batu yang terdapat simbol suci. Setelah itu, hal yang menakutkan pun terjadi. Terlihat wanita tua naik ke atas tebing, ia mulai berdoa dan membaca mantra, dan tanpa diduga-duga sebelumnya, wanita tua itu langsung terjun dari atas tebing yang tinggi. Namun semua warga nampak diam dan tenang melihat hal itu. Cindy dan kawan-kawan merasa cemas dan ketakutan, dengan apa yang terjadi. Namun ritual belum selesai, sekarang giliran pria tua yang naik ke atas tebing. Setelah berdoa, pria tua pun juga langsung terjun ke bawah. Akan tetapi pria tua masih hidup, dan merasakan kesakitan. Semua orang yang melihat pun ikut merintih, seolah-olah mereka juga merasakan hal yang sama, seperti yang dialami orang tua itu. Kemudian beberapa orang membawa palu besar mendekati si orang tua, untuk menyelesaikan ritual. Akhirnya pria yang membawa palu besar, langsung memukul pria tua hingga tewas. Simon yang merasa ketakutan, mengajak Connie untuk meninggalkan desa tersebut. Namun salah seorang warga mencegahnya, dan menjelaskan kenapa ritual harus demikian. Ia mengatakan, bahwa ritual ini bernama Atestupa, ritual ini sudah ada sejak kuno, di mana seorang warga yang paling tua, harus merelakan hidupnya untuk dijadikan persembahan. Ritual ini pun hanya terjadi setiap 90 tahun sekali. Cindy yang jiwanya masih labil, karena baru saja ditinggal sang ayah, ia bergegas mengemas barang-barang dan memutuskan untuk pulang ke kota. Pele yang mengetahui hal itu,
mencoba mencegah dan menenangkan Cindy, agar tetap tinggal sampai acara festival ini selesai. Di luar sana Pele melihat beberapa warga desa sedang marah kepada Mark, karena tanpa sengaja Mark kencing di samping pohon. Pele mencoba menengahi dan menjelaskan kepada Mark, bahwa itu merupakan pohon keramat, yang dijaga dan dirawat oleh warga. Singkat cerita, Connie berniat pergi meninggalkan desa, karena Simon sang pacar, sudah pergi tanpa sepengetahuannya. Di keesokan hari saat makan bersama, Christian menemukan rambut kesuburan milik wanita pada makanannya. Hal ini membuat ia curiga kepada Maya, gadis cantik yang ada di kampung itu. Ditambah minuman Christian juga memiliki warna yang berbeda dari yang lain. Pada malam harinya Josh pergi ke rumah suci. Ia memfoto sebuah kitab suci, dan itu merupakan hal yang sangat dilarang. Karena tidak sembarang orang boleh membuka dan membaca kitab suci tersebut. Apalagi Josh bukanlah penduduk asli desa. Namun sial, Josh ditemukan warga dan langsung dipukul hingga meninggal dunia. Dan anehnya, wajah si pelaku mirip seperti Mark. Ternyata Mark sudah dikuliti oleh warga, dan kulit wajahnya dijadikan topeng. Di keesokan hari, acara festival selanjutnya dimulai. Namun kali ini berbeda, acara festival hanya dilakukan oleh wanita saja. Christian diminta untuk menemui Sif. Di tempat lain, Cindy mulai memakai baju adat untuk festival dan mengikuti lomba menari bersama wanita yang lainnya. Christian bertemu dengan Sif di sebuah rumah. Sif berkata kepada Christian, tentang perasaannya terhadap Maya, salah satu gadis di desa itu. Tanpa sepatah kata pun, Christian diminta untuk menikah dengan Maya. Cindy nampak menari bahagia. Kemudian seorang wanita datang menghampiri Christian, dan memberikan sebuah minuman. Untuk menghormati warga desa, tanpa curiga Christian langsung meminum, ia pun merasa pusing. Akhirnya Cindy memenangkan lomba tari. Semua peserta berjatuhan karena lelah dan tinggal Cindy sendirian yang masih terus menari. Semua warga desa bersorak menghampiri untuk memberikan mahkota, sebagai sang ratu. Mahkota ini adalah hadiah tertinggi bagi semua warga. Bahkan ketika mereka makan bersama, tak ada seorang pun yang berani mendahului Cindy. Di sela-sela acara makan, Christian seperti menahan sesuatu. Pada saat itu ia diundang oleh Maya, namun ia tetap duduk. Selesai makan, Christian diminta untuk masuk ke sebuah rumah. Christian pun diminta untuk menghirup asap dari sebuah mangkuk yang disodorkan padanya. Seketika itu ia lemas dan tak sadar. Christian dibawa masuk ke sebuah ruangan, yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa gadis tanpa busana. Ternyata, ini adalah ritual perkawinan antara Christian dengan Maya. Sementara wanita yang lain menyaksikan hubungan mantap-mantap antara Christian dengan Maya. Kejadian ini tidak diketahui oleh Cindy. Namun ketika Cindy melewati depan rumah tersebut, ia mendengar ada suara mencurigakan dari dalam. Cindy mencoba mendekat dan mengintip di sela-sela lubang pintu. Cindy sangat terkejut, karena melihat Christian sedang wik-wik dengan gadis lain. Ia sangat terpukul dan langsung pergi. Tapi karena Cindy sudah menjadi ratu, semua wanita dengan peduli membawa ke kamarnya. Cindy sangat bersedih, ia menangis sejadi-jadinya. Semua wanita ikut menangis, seolah mereka merasa apa yang dirasakan oleh Cindy. Setelah sadar, Christian langsung berlari keluar tanpa busana. Dia pun masuk dan bersembunyi di sebuah rumah. Ia dikagetkan dengan jenazah Simon, yang awalnya ia kira sudah kabur dari desa. Tiba-tiba Christian ditemukan oleh warga,
dan disembur dengan bubuk bius, ia pun pingsan seketika. Singkat cerita, ritual terakhir akan segera dimulai. Dan salah satu pemimpin desa mengumumkan, bahwa persembahan 9 nyawa manusia akan segera dilakukan. Sebagai bentuk perwujudan terima kasih kepada alam, yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. 9 nyawa manusia itu akan diambil dari dalam desa sejumlah 4 orang, termasuk Ingmar saudaranya Pele. Sementara 4 orang lagi akan diambil dari luar desa, yaitu Mark, Josh, Simon, dan Connie. Kemudian 1 nyawa lagi akan dipilih oleh Cindy, karena dia sudah menjadi ratu di sana. Cindy sudah benar-benar merasa sakit hati, maka Christian yang ia pilih menjadi persembahan terakhir. Setelah pemilihan itu, Christian mulai dipakaikan dengan pakaian dari kulit beruang, dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah, yang berisi 8 orang persembahan lainnya. Di dalam rumah itu sudah ditata rapi menggunakan jerami. Jerami pun kemudian dibakar, bersamaan dengan 9 persembahan yang ada di dalamnya. Di luar Cindy menatap dengan penuh amarah, sementara warga lainnya mengiringi dengan nyanyian lagu kesesatan. Mendengar jeritan kesakitan, semua warga ikut menjerit. Seolah mereka juga kesakitan, sementara Cindy justru tersenyum bahagia. Dan film pun selesai. Baik pemirsa, itu tadi alur cerita filmnya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, dan menjaga perilaku di tempat lain, serta jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sampai jumpa lagi pada alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.